Berapa tahun lah Bang jadi mualaf? Aku jadi mualaf kurang lebih 3 tahun bang, 3 tahun lebih aku jadi mualaf. Itu, aku berpindah agama, meninggalkan agama Kristen, aku pindah ke agama Islam kurang lebih 3 tahun lebih. Nah, Gitu. selama jadi mualaf Bang, tanggapan orang tua bagaimana? Adakah ancaman? Nah gini, sebelumnya aku jelasin bang ya, kalau untuk agama di keluarga aku tuh memang sangat bertoleransi bang ya, karena aku itu lahir di dua agama yang berbeda. Papa aku sampai beliau meninggal itu beragama Islam. Oh, Dan mama beragama Kristen. Tapi aku yakin dan percaya apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul satu Tidak ada satupun yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? kan? saya mau berbagi kesaksian sedikit saja bang. Ya, silakan. Dulu ya, jujur ya bang ya. Dulu aku tuh memang aku lahir Kristen kan, tapi aku berpindah ke agama sebelah dan aku kembali lagi ke Kristen. Dulu tuh aku nggak ngerti tentang kekristenan, nggak ngerti. Bahkan yang pernah aku ceritakan sama abang kan, dulu kalau bisa dibilang aku tuh sampah masyarakat. Sampah masyarakat, kasus penipuanku banyak di semua media sosial. Bang Nabirong tahu akun FB ku tuh banyak sekali yang aku blok. Itu korban-korban penipuan aku. Tapi luar biasanya ya, ketika aku meninggalkan Tuhan, aku tidak punya damai sejahtera. Ketika aku berpindah agama ke agama sebelah, aku nggak punya damai sejahtera, bang. Gitu. Aku nggak punya damai sejahtera, malahan aku terpuruk di dalam kehidupan aku. Tapi luar biasanya Tuhan Yesus, ketika aku meninggalkan Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah sedikit pun meninggalkan aku. Bahkan Tuhan Yesus sekarang merubah kehidupan aku. Tuhan Yesus merubahkan aku jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Dan luar biasanya bang, dulu aku takut main media sosial. Karena apa? Aku diposting atas dasar penipuan di seluruh media sosial Facebook. Tapi sekarang luar biasanya, Tuhan merubah aku jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan Yesus pakai aku menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah benar-benar yang aku alamin bang. Aku akan percaya dengan Tuhan itu yang mujizatnya nyata. Tuhan yang benar-benar bisa kita rasakan. Karena tujuan kita beragama supaya hidup kita kan jauh lebih baik lagi. Betul. Dan ketika aku mengenal Tuhan Yesus, aku kembali ke agama Kristen, kebenaran itu aku dapatkan. Itu bang, sedikit kesaksian aku, Bang Tendi. Haleluya. Coba dulu ceritakan ya. Mungkin banyak orang yang belum mendengar Abang. Nanti karena kita juga akan post di YouTube ya. Saya kebetulan sudah rekam. Berapa tahun Abang jadi mualaf? Aku jadi mualaf kurang lebih 3 tahun bang, 3 tahun lebih aku jadi mualaf. Itu, aku berpindah agama, meninggalkan agama Kristen, aku pindah ke agama Islam kurang lebih 3 tahun lebih. Nah, Gitu. selama jadi mualaf Bang, tanggapan orang tua bagaimana? Adakah ancaman? Nah gini, sebelumnya aku jelasin bang ya, kalau untuk agama di keluarga aku tuh memang sangat bertoleransi bang ya, karena aku itu lahir di dua agama yang berbeda. Papa aku sampai beliau meninggal itu beragama Islam. Oh, Dan mama beragama Kristen. Tapi aku yakin dan percaya apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, satu orang diselamatkan, seisi rumah pun diselamatkan. Dan aku yakin papa sekarang tuh senang melihat ketika aku mengenal Tuhan Yesus, benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Walaupun beliau sudah meninggal secara agama Islam, tapi aku yakin dan percaya beliau senang melihat aku karena sekarang aku menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan aku. Itu. siap Bang. Yang penting sekarang kita sudah memiliki damai Bang ya. Haleluya, luar biasa bang, damai sukacita bang. Ya. Dulu nggak punya damai bang, nggak pernah punya damai sama sekali. Hidup penuh apa ya, penuh kebencian. Itu kebencian, nggak tenang. Tapi ketika aku mengenal Tuhan, kalau kata orang bang, punya nggak punya uang, ada nggak ada pekerjaan, tenang sekali rasanya hati. Karena apa? Aku yakin Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan Yes, aku. amin. Itu. Ya, karena ada pengharapan ya. Di dalam Tuhan itu ada pengharapan selalu. Itu yang membuat kita tenang sebenarnya. Itulah yang membuat kita tenang. Di dalam Tuhan itu ada pengharapan yang luar biasa yang tidak pernah kita dapatkan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu sangat berbeda dengan pengharapan-pengharapan yang diberikan oleh dunia.
Sangat berbeda dan jauh berbeda. Maka Yesus mengatakan, damai sejahtera kuberikan bagimu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan itu tidak sama seperti yang dunia berikan. Dunia berdamai, dunia berteman, bersahabat, berkerabat dengan kita apabila dunia menguntungkan. Begitu dunia tidak menguntungkan, kita dicampak oleh dunia. Ya. Tapi Yesus sampai kapanpun dia menunggu kita datang kepadanya. Haleluya. Itu Yesus, luar biasa. Itu juga yang aku dapatkan, abangku. Bagaimana damai, sejahtera, sukacita saya dapatkan dalam Yesus. Dan saya selalu ulang-ulang di Komal ini, Bang. Dan abang juga sering lihat bagaimana perubahan karakter ketika saya percaya kepada Yesus. Ada pemulihan. Nah, ini sangat luar biasa. Ada pemulihan di dalam Yesus, ya. Ada pemulihan. Nah, walaupun kita diolok, dihina, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita tidak membalas olok-olokan. Coba kalau dulu, Bang, kita merasa mayoritas. Bahkan kita ingin membela agama. Bagaimana agama kita dihina, kita ingin sok menjadi pahlawan untuk membela agama. Bahkan yang lebih lucunya yang tidak pernah saya pikirkan adalah, siapa saya? Saya punya keinginan untuk membela Tuhan. Kuasa apa yang saya dapatkan? Kuasa apa yang diberikan oleh Tuhan? Sehingga saya berkeinginan untuk membela dia. Dan apakah dia tidak sanggup membela dirinya sendiri? Ini timbul pertanyaan-pertanyaan setelah saya menjadi orang Kristen. Ya. Dulu saya sangat luar biasa ingin membela Tuhan. Sedikit saja orang singgung, berdarah-darah saya. Saya ingin mati-matian membela Tuhan. Tapi ternyata itu semua membuat saya, kalau Rasul Paulus katakan, apa yang kumiliki dulu itu sampah. Pengetahuan dulu itu sampah semuanya. 6 tahun, Bang, 7 tahun saya ya berada di sebuah pondok. Luar biasa. Tapi Yesus Kristuslah yang membuat damai, sejahtera, dan sukacita. Haleluya. Luar biasa. Nah, terakhir aku mau sampaikan, Bang, ya. Aku sebenarnya berterima kasih banyak ya dengan Bang Pendi, Bang Nabirong. Jujur aja, malam ini aku sampaikan, aku nggak akan pernah bisa seperti ini tanpa Bang Pendi, tanpa Bang Nabirong yang selalu membimbing aku. Tidak melalui live, tapi melalui jalur hijau. Aku sangat-sangat berterima kasih. Bahkan melalui TikTok ini, aku bisa dapat seorang pasangan yang benar-benar mendukung pelayanan aku. Dan tanggal 24 Oktober kemarin kami menikah. Luar biasa, semua berkat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan aku. Itu. Ama yang mau aku sampaikan lagi, Bang, Markus 13 ayat 13, kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Filipi 2 ayat 10 sampai ke 11, segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut menyembah, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Buktinya apa, Bang? Bukan cuma komal kita, Bang, yang bahas Tuhan Yesus, Bang. Betul. Bukan cuma pendeta yang berkhotbah di gereja. Komal-komal lain yang dibahas Tuhan Yesus, Bang. Donditan live tiap hari bahas Tuhan Yesus. Itulah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Haleluya. Oke, Bangku. Terima kasih banyak. Kita juga sebenarnya, Bang, kita sebenarnya rindu ya mendengar mu'alaf itu membaca Al-Qur'an. Ya. Rindu mu'alaf itu berdakwah tentang imannya, bersaksi tentang agamanya, bersaksi tentang keyakinannya, bersaksi tentang nabinya, bersaksi dengan Tuhannya. Tapi setiap saat kita tidak mendapatkan itu pada mu'alaf. Yang ada adalah bagaimana hari demi hari, hari lepas hari, menghina Alkitab, membahas Alkitab, jadi capek-capek jadi mu'alaf, tidak bisa baca Al-Quran, supaya dianggap hebat, Alkitablah yang dibahas, Bang. Jadi sasarannya. Haleluya, luar biasa lah. Oke, Bangku. Tuhan Yesus memberkati. Bang Pendi, terima kasih banyak untuk waktunya, Bang, ya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Abang, maju terus. Aku lupa minta izin sama Abang, kemarin ada video Abang viral di Facebook aku lupa minta izin sama Abang. Gak apa-apa, Bang. Ambil aja. Ambil saja, tidak perlu minta izin, ya. Siap. Oke. Begitu juga saya kadang-kadang VT Abang juga saya pakai kok.
Gitu. Oke, Terima kasih banyak ya Bang Fendi. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Tuhan berkati Bang. Selamat Shalom. datang untuk kita semua. Siap, Bang. Siap. Mantap. Pujian yang sangat menguatkan kita. Pujian yang sangat memberikan kekuatan kepada kita dan damai, sukacita, sejahtera kepada kita Bapak Ibu. Khusus kepada orang Kristen, jangan tinggalkan Yesus. Jangan jual Yesus Bapak Ibu ya. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Haleluya. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Haleluya. Jangan jual Yesus demi harta, demi cinta, demi tahta. Kenapa? Karena Yesus lebih mulia dari segalanya. Bapak Ibu, ketika kita melihat Yesus, kita melihat pribadi Bapa. Kita melihat pribadi Tuhan, pribadi yang begitu mengasihi kita, pribadi yang begitu cintanya kepada kita, pribadi yang begitu sayangnya kepada kita. Bapak Ibu, saya belum menemukan ada utusan sehebat Yesus. Saya belum menemukan ada nabi sehebat Yesus. Saya belum menemukan ada rasul sehebat Yesus. Dia datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang hilang. Dia datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang berdosa supaya selamat Bapak Ibu. Ya. Sebelum Yesus datang, Tuhan mengutus para nabi, Tuhan mengutus para rasul. Tetapi tidak ada satupun para nabi dan rasul dan utusan yang bisa menyelesaikan dosa umat manusia. Karena manusia yang berdosa tidak akan bisa menyelesaikan dosa orang lain. Manusia yang berdosa tidak akan bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Kain kotor tidak akan bisa membersihkan meja yang bersih, Bapak Ibu. Ya, tidak akan bisa. Maka Yesus hadir, Yesus datang, Yesus ada di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, untuk menyelesaikan dosa kita. Kenapa? Karena Dia tak pernah berdosa. Dia tidak ada dosa. Satu-satunya manusia yang tidak pernah memiliki dosa itu Yesus Kristus. Makanya saudara butuh Yesus, saya butuh Yesus, kita semua butuh Yesus, dunia ini butuh Yesus, Bapak Ibu. Ya, dunia butuh Yesus. Haleluya. Dunia butuh Yesus. Dari Sabang sampai Merauke malam ini merayakan perayaan Natal. Mari kita tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Malam ini dari Sabang sampai Merauke merayakan perayaan Natal. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Yesus amat baik. Dia sangat baik. Dia teramat baik. Tidak ada seperti Yesus. Saya belum pernah menemukan di saat saya belajar. Saya 31 tahun di dalam agama Islam. Belum saya temukan ada nabi sehebat Yesus, Bapak Ibu. Belum saya temukan ada rasul sehebat Yesus, Bapak Ibu. Belum saya temukan ada utusan sehebat Yesus, Bapak Ibu. Ternyata ketika saya selidiki, Bapak Ibu. Saya renungkan. Saya baca Alkitab. Ternyata Bapak Ibu, Yesus bukan sekedar nabi, Dia bukan sekedar rasul, Dia bukan sekedar utusan, Bapak Ibu. Dia berbeda dengan nabi-nabi yang lain, berbeda dengan rasul-rasul yang lain, berbeda dengan utusan-utusan yang lain. Makanya siapa saja yang percaya kepada Yesus, siapa saja yang mengikut Yesus, Bapak Ibu, hidupnya diubahkan, pola pikirnya diubahkan,
Kak Doni Marbun, terima kasih Kak. Karakternya diubahkan. Tingkah lakunya diubahkan. Tutur katanya diubahkan, Bapak Ibu. Siapapun orang yang datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, diubahkan pola pikirnya, pandangannya, diubahkan saudaraku. Karakternya, adab budi pekertinya diubahkan Bapak Ibu. Makanya saya tidak pernah malu-malu memberitakan Yesus. Tidak pernah malu-malu Bapak Ibu. Saya bersaksi. Bapak Ibu lihat betapa banyak saya dihina, dicaci, diolok. Tetap saya memberitakan nama Yesus. Tetap saya bersaksi. Tetap saya bersaksi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa melihat mu'alaf, orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus. Tidak pernah saudara mendapatkan kesaksian pada mereka. Mereka tidak pernah bersaksi selain mereka menghina agamanya yang lama. Mereka tidak pernah bersaksi selain mereka menghina Tuhannya yang lama. Mereka tidak pernah bersaksi selain mereka menghina kitabnya yang lama, Bapak Ibu. Tidak pernah mereka bersaksi. Bahkan kita belum pernah menemukan mu'alaf yang pintar membaca Al-Quran di muka bumi ini, Bapak Ibu ya. Ketika dia mu'alaf, dia sibuk membaca Al-Quran, dia sibuk melantunkan Al-Quran. Saya belum temukan ada mu'alaf yang seperti itu. Belum saya temukan Bapak Ibu. Benar-benar saya katakan, saya belum pernah temukan ada mu'alaf di muka bumi ini. Ketika dia meninggalkan Yesus, dia sibuk membaca Al-Quran, dia sibuk mempelajari Al-Quran, dia sibuk di pesantren, dia sibuk berdakwah, dia sibuk memperkenalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Saya belum pernah menemukan ada mu'alaf yang seperti itu Bapak Ibu. Belum pernah. Belum pernah. Yang sering saya temukan, setiap saat saya temukan Bapak Ibu, banyak mu'alaf menghina Tuhan Yesus. Banyak mu'alaf menghina imannya yang lama. Banyak mu'alaf menghina kitabnya yang lama. Banyak mu'alaf menghina agamanya yang lama. Banyak mu'alaf menghina gereja, menghina pendeta, dan menghina semua yang bisa mereka hina Bapak Ibu. Ya, belum pernah kita melihat mu'alaf sibuk berdakwah dengan Al-Quran. Mereka dipanggil kemana-mana, Alkitab yang dibahas Bapak Ibu. Ini ada yang mengatakan provokasi. Bukan provokasi bro. Coba kamu tunjukkan kepada kami di sini. Ya, mu'alaf mana yang sibuk membahas Al-Quran? Mu'alaf mana yang sibuk membaca Al-Quran? Mu'alaf mana yang sibuk membahas tentang Islam rahmatan lil alamin? Tidak pernah. Yang ada apa? Alkitab diolok-olok. Alkitab dihina. Kalau hina menghina, tidak perlu jadi mu'alaf. Siapapun bisa menghina. Kalau hina menghina. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau soal hina menghina, tidak perlu jadi mu'alaf. Siapapun bisa. Ya, soal hina. Saya pun bisa menghina. Tetapi Yesus, Alkitab melarang kami membalas kejahatan dengan kejahatan. Alkitab menyuruh kami membalas setiap kejahatan dengan kebaikan. Ya, bangkitlah, bangunlah wahai engkau yang tertidur. Siapa di antara saudara yang tertidur disuruh bangun, disuruh bangkit, beritakan Injil, disuruh bangkit, bangun hubungan dengan Tuhan, disuruh bangkit, bangun komunikasi dengan Tuhan, disuruh bangkit, bangun relasi dengan Tuhan, agar cahaya Tuhan turun atas kita. Orang-orang yang bangun, membangun komunikasi dengan Tuhan. Orang-orang yang bangun, membangun hubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang bangun, membangun relasi dengan Tuhan. Bangkit, bangun, agar cahaya Tuhan, cahaya Injil, nur Tuhan itu terang atas kita. Dan orang-orang melihat kita, mereka melihat Kristus Yesus yang telah mengutus kita Bapak Ibu. Bayangkan, saya dihina, dicaci maki, diolok-olok oleh Muslim Aceh. Saya marah? Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya juga dulu sama dengan mereka. Ketika saya membaca typingan-typingan daripada Muslim Aceh, saya melihat cermin Bapak Ibu. Ya, ketika saya membaca komentar typingan Muslim dari Aceh, saya ibarat melihat cermin. Saya bisa melihat diri saya pada tahun 2014 ke bawah. Sebelum mengenal Yesus Bapak Ibu. Setiap melihat orang Kristen saya caci maki,
Setiap melihat gereja, saya tidak senang, saya marah, saya hina. Setiap mendengar kata-kata pendeta, saya olok-olok. Setiap saya mendengar kata-kata nama Yesus, nama yang sangat memuakkan bagi saya dulu Bapak Ibu, sebelum saya mengenal kebenaran. Kenapa? Karena hati saya ditutup oleh kebenaran. Hati saya ditutup oleh rasa benci, rasa dengki. Ini ada yang berkata bohong. Beginilah saya dulu Bapak Ibu, ya. Kapan hidup saya berubah? Tutur kata saya berubah. Saya tidak bisa membalas cacian dengan cacian. Saya tidak membalas hinaan dengan hinaan. Saya tidak membalas olok-olokan dengan olok-olokan. Setelah saya percaya kepada Yesus Kristus, langsung berubah total Bapak Ibu. Maka ketika saya melihat typingan-typingan dari Muslim Aceh, saya melihat cermin di mana saya melihat pribadi saya 10 tahun yang lalu. Ya, pribadi yang belum diubahkan Bapak Ibu. Makanya saudara butuh Yesus. Ya, dan itu membuktikan saudaraku, agama tidak bisa mengubah karakter orang. Ya, agama tidak bisa mengubah karakter orang, saudara. Seandainya agama bisa mengubah karakter orang, tidak ada orang yang beragama bisa mampu dan bisa menghina sesama agama. Tidak ada. Tetapi karena agama tidak bisa mengubah karakter orang, makanya apabila ada orang yang tidak seagama, seiman, seakidah dengannya, dia hina, dia olok-olok, dia kata-katain kata-kata yang sangat pahit, kata-kata yang sangat kasar. Maka dunia butuh Yesus, saudara butuh Yesus, saya butuh Yesus, kita semua butuh Yesus, agar kita diubahkan menjadi pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati, pribadi yang penuh dengan pengampunan, pribadi yang punya kasih, ya. Damai sukacita, ada damai, ada sukacita, ada penguasaan diri, ada pengendalian diri. Buah-buah roh itu akan kelihatan Bapak Ibu, setiap orang yang percaya kepada Yesus dan tinggal di dalam firman. Makanya Bapak Ibu, saya tidak jemu-jemu untuk bersaksi. Ya, bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai Tuhan datang. Ya. Jangan goyah dengan cacian, hinaan, makian. Jangan. Maju, beritakan nama Yesus. Maju, beritakan Injil. Maju, beritakan kabar baik. Alkitab mengatakan betapa bahagia dan senangnya, ya, betapa bahagia senangnya orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang membawa kabar baik, orang-orang yang membawa kabar sukacita. Bapak Ibu, luar biasa Alkitab. Bahkan Alkitab mencatat berbahagialah orang yang membawa damai, karena engkau disebut anak-anak Elohim. Ya. Haleluya. Ini ada yang bilang Bapak Ibu, buangan dari Aceh. Ini tidak masalah. Saya tidak marah. Kamu bilang buangan dari Aceh. Sukri bilang Puko. Tidak masalah. Ini Sukri Bapak Ibu, orang Aceh. Muslim Aceh, ya, yang terkenal di luar Aceh. Muslim Aceh itu terkenal dengan Islam yang sangat taat, Islam yang sangat kuat, ya. Tapi kata-kata Muslim Aceh di live saya, waduh, Tuhan Yesus ampuni mereka. Saya Bapak Ibu geleng-geleng kepala ketika membaca komentar para Muslim Aceh. Saya bahkan malu sekali, ya, malu sangat saya, karena typingan mereka dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia. Padahal Islam di sana itu sangat kuat. Pesantren di mana-mana. Tapi rata-rata mereka yang hadir ke live saya Bapak Ibu tidak menunjukkan mereka punya agama, tidak menunjukkan mereka punya iman, dan tidak menunjukkan mereka punya Tuhan. Dan persis seperti kata Alkitab, Alkitab sudah mencatat
sudah mengatakan nubuatan dalam Alkitab. Apa kata Alkitab? Dengan mereka melakukan seperti itu, mereka berpikir mendapatkan pahala dari Tuhannya. Mereka mencaci maki saya, Bapak Ibu. Mereka berpikir dapat pahala dari Tuhannya, saudaraku. Ya. Oh, sangat kuat Islam di Aceh, Bapak Ibu. Bahkan ada syariat Islam yang sangat kuat. Tapi saudara, saya sangat malu ketika melihat Muslim Aceh datang ke live saya. Semua sumpah serapah keluar. Apa yang ada di dalam rok mamanya dibawa. Ya. Yang tidak pantas disebutkan, mereka sebutkan. Makanya saya katakan kepada kamu, bro, ketika saya melihat kalian, membaca typingan kalian, saya melihat karakter saya dulu. Ya, saya melihat karakter saya dulu. Ini ada yang bilang, orang Aceh bilang, semoga dapat hidayah. Oh, Tuhan Yesus tolong. Bapak Ibu, mereka mencaci maki, mengolok-ngolok. Masih berani mereka menulis semoga dapat hidayah. Siapa yang mau masuk agama mereka seperti itu? Bapak Ibu, siapa yang mau masuk agama mereka? Bila typingannya itu penuh dengan kebencian, penuh dengan hinaan. Harusnya, sebagaimana yang sering kita dengar dari para alim ulama, Islam rahmatan lil alamin. Tunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Ya. Kita bisa bersaing dengan semua agama. Apabila ada agama A, agama B, agama C, kita harus menjadi nomor satu. Menjadi karakter yang baik, yang lebih baik di antara yang baik, yang terbaik di antara yang baik. Kalau ada agama A di samping rumah kita, kita berusaha untuk menunjukkan karakter kita lebih baik daripada agama A. Apabila ada agama B datang ke desa kita, kita selaku umat beragama yang bukan beragama B harus menunjukkan karakter kita, karakter yang jauh lebih baik daripada agama B. Ini tidak. Bagaimana orang bisa melihat rahmatan lil alamin pada kalian kalau kalian tiap saat mencaci maki? Bagaimana orang bisa melihat rahmatan lil alamin pada kalian kalau kalian tiap saat, tiap detik mengolok-ngolok kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang beragama? Apakah kalian pernah berpikir? Pernahkah kalian berpikir? Saudaraku, kalian mencaci maki saya pakai bahasa Aceh. Banyak orang Aceh yang DM saya hari-hari ini. Banyak. Bahkan banyak orang Aceh yang DM menanyakan, kenapa tidak balas Bang Pendi? Kenapa tidak balas? Saya bilang Tuhan tidak menyuruh saya untuk membalas. Tidak boleh kami membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, dua orang jahat di situ ada. Yang pertama, orang yang melakukan kejahatan pertama. Yang kedua, orang yang membalas kejahatan dari si A. Dua orang yang melakukan kejahatan, makanya tidak boleh balas. Nanti timbul kejahatan dan timbul dendam di antara kedua belah pihak. Tidak boleh. Nah, ini dia Bapak Ibu. Tunjukkan karaktermu itu benar-benar karakter yang rahmatan lil alamin. Banyak orang DM saya. Orang Aceh sendiri yang DM. Orang Aceh sendiri yang DM. Orang Aceh sendiri yang DM. Ya. Bahkan ada banyak orang Aceh yang mengatakan apa? Kalau dipikir-pikir Bang Pendi, benar juga apa yang Bang Pendi sampaikan. Dan saya juga tidak pernah mengajak orang itu ayo masuk Kristen. Tidak pernah. Karena saya tidak butuh orang-orang untuk masuk Kristen. Saya butuh orang bertaubat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana setiap hari ada pertobatan, itu yang saya rindukan. Itu yang saya mau. Saya rindu bagaimana orang berubah lewat pelayanan saya. Itu yang saya rindukan. Saya tidak rindu ketika orang melihat saya mereka masuk Kristen, tidak. Tapi bagaimana ketika orang melihat saya, pelayanan saya, ya, apa yang saya sampaikan, banyak orang berubah dan banyak orang bertobat. Itu yang saya rindukan. Karena kekristenan itu tidak menyelamatkan, hanya Yesus Kristus yang menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Ya, karena banyak sekali orang yang masuk agama Kristen, hidupnya tidak diubahkan. Itu banyak. Kenapa? Karena masuk agama Kristen punya sikap hati dan motivasi yang salah. Bahkan ketika
segala sesuatu yang diinginkan tidak tercapai, orang tersebut kembali ke agama asalnya. Dan banyak itu terjadi, termasuk orang Aceh, Muslim Aceh, banyak masuk Kristen. Tetapi karena sikap hati dan motivasinya tidak benar, akhirnya dia kecewa dengan kekristenan. Dia kembali meninggalkan agama Kristen. Saya tidak katakan dia meninggalkan Yesus ya. Saya tidak mau katakan dia meninggalkan Yesus, tapi saya harus katakan dia meninggalkan agama Kristen. Karena selama dia berada dalam agama Kristen, dia tidak belajar sungguh-sungguh, tidak mau dimentori, dan tidak mau dididik, tidak mau diarahkan, hidup suka-suka, motivasi dan sikap hati yang tidak benar, sikap hati dan motivasi yang bengkok, dan hidupnya masih hidup yang lama. Perubahannya tidak ada. Makanya orang-orang seperti itu cepat kecewa dengan pendeta, cepat kecewa dengan gereja, cepat kecewa dengan kekristenan. Akhirnya orang itu akan kembali ke agamanya. Banyak. Tetapi bila orang itu memiliki sikap hati dan motivasi yang benar di dalam Tuhan, di dalam Yesus, sekalipun dia kecewa, dia tidak akan meninggalkan Yesus. Karena orang yang percaya kepada Yesus, orang tersebut berharap sepenuhnya kepada Yesus. Dia tidak berharap kepada gereja, dia tidak berharap kepada pendeta. Dia berharap kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak meminta hidup dari gereja, tetapi bagaimana orang itu menghidupkan gereja. Gereja dia bawa keluar, gereja dia tarik keluar, dia hidupkan gereja di luar, di dalam kehidupannya sehari-hari. Orang-orang dibawa ke gereja untuk beribadah, datang kepada Tuhan. Ada penyembuhan di situ, ada kedamaian, ada sukacita, ada kesejahteraan di situ. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sikap hati dan motivasi yang benar di dalam Tuhan. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sekali lagi, jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Haleluya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Luar biasa ya. Ini ada yang bertanya, Bapak Ibu, ada yang mengatakan dibaca Bang Lukas 23 ayat 46, Yohanes 8 ayat 44. Ya Bapak Ibu, suka-suka mereka baca Alkitab ya. Bila ayat yang kira-kira Bapak Ibu kira-kira menurut pikiran mereka bisa, ini menurut pikiran mereka ya, menurut pikiran mereka bisa menjatuhkan kekristenan umat Islam hari-hari ini. Sebagian ya, bukan semuanya, sebagian umat Islam hari-hari ini, ayat tersebut mereka hafal Bapak Ibu. Awesome. Saya baca lagi, saya sekali lagi saya ulang Bapak Ibu ya. Bila kira-kira menurut mereka ya bisa menjatuhkan kekristenan, maka ayat-ayat tertentu dalam Alkitab mereka hafal Bapak Ibu. Dihafal ayat itu Bapak Ibu. Ayat yang lain bagaimana Bang Pendi? Mereka tidak butuh. Ini kesaksian Kristen bilang kadrun emang katanya. Abangku naik dulu sini. Kadrun memang begitu. Shalom Bang Pendi. Shalom Bang, Merry Christmas ya. Salam sehat, suka kita selalu. Sehat Bang, sukacita selalu. Amin. Kecil kali suaramu Bang, kecil kali suaramu. Sebentar. Aku ke kamar dulu Bang. Ya. Tuhan Yesus memberkati Bang. Amin, 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 amin. Amin.
Itu tadi abang bahasa apa bang? Kadrun tuh emang suka begitu bang. Itu. Ayat-ayat yang menguntungkan dicomotnya, ya Ya. kan? Yang lain menutup mata, emang luar biasa, emang. Luar biasa. Dihafal Kadrun. loh. Bisa dihafal. Oh, hafal sekali bang, bener-bener serius hafal. Aduh, luar biasa. Bang Pendi sehat. Puji Tuhan, sehat Bang. Sangat sehat. Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya, selamat Natal untuk kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati kita Amin. semua. Amin. Tetap menjadi saksi Tuhan ya, Bang. Amin. Hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Haleluya. 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 Luar biasa ya kalau ingat Rumbang Pendi ini pertama dulu saya pernah kesaksian sebelum saya memulai lab saya itu di Rumbang Pendi. Luar biasa. Tapi sayangnya teman saya yang bareng kesaksian di Rumbang Pendi yang saya tahu sekarang dia sudah berpaling lagi. Itulah. Oh iya. Iya bang, ada bareng sama saya bang, kesaksian bang, itu sekarang udah berpaling, mungkin karena motivasinya beda, itu, karena mungkin dia ada motivasi sendiri sih bang, itu. Ya, sikap hati dan motivasinya yang tidak benar ya. Makanya Betul, ketika dia masuk Kristen, dia mencari apa yang dia inginkan. Nah, ketika hal itu tidak didapatkan, orang itu akan berpaling. Kita juga tadi sampaikan, Bang. Ya. Ketika seseorang memiliki sikap hati dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, orang itu tidak akan minta hidup dari gereja, tidak akan minta hidup dari pendeta, dan dia tidak akan meminta-minta sama si A, si B, si C, nggak akan. Nah, itu tidak akan. Tetapi bila tidak ada, bila tidak sikap hati dan motivasinya tidak benar, dia akan cepat kecewa dan akhirnya akan berpaling. Tapi rata-rata kita lihat banyak orang Aceh juga yang sudah berpaling ya. Saya melihat hidupnya itu sangat kasihan sekali. Lebih parah daripada sebelum dia percaya kepada Yesus. Lebih parah hidupnya. Tinggal hidup dalam dosa, melakukan perzinahan. Itu banyak. Saudara teman saya ada beberapa teman di Bandung, orang Aceh, dia sudah dibaptis, dia minta baptis sama saya tidak mau. Saya bilang, belajar dulu. Saya belum melihat motivasimu untuk kamu, kenapa kamu masuk Kristen. Saya belum melihat itu. Nah, kalau saya sudah melihat, kamu benar-benar belajar, saya baru mau. Akhirnya dia paksakan diri, akhirnya dia di Jakarta lah dibaptis dia, Bang. Oh, dibaptis? Dibaptis. Saya tidak mau, saya tidak mau baptis. 5 bulan kemudian, langsung dia berpaling. Kembali. Selesai baptis, dia ceritakan ke saya sangat bersyukur sudah dibaptis, Bang Pendi katanya. Dia tunjukkan foto baptisnya, siapa yang mau baptis, saya sangat kenal juga sama yang baptis. Dan dia sangat bersuka cita. Sebulan kemudian dia telepon, Bang Pendi tolong carikan donatur. Saya bilang mana ada donatur. Gitu. Saya bilang saya tidak kenal orang, tapi orang kenal saya. Nah, kenapa orang kenal saya? Karena saya di media sosial. Jadi orang kenal saya dengan mudah. Ya, tapi saya tidak kenal orang. Orang kenal saya tidak kenal orang. Jadi saya tidak ada donatur. Tapi setiap saya melakukan pelayanan, ada saja berkat dari Tuhan yang datang. Entah siapa yang Tuhan kasih ya, yang Tuhan gerakkan. Ada banyak. Kita memberitakan Injil, Tuhan sertai kita. Itu abangku, maju terus abang. Sehat selalu, sukacita selalu. Sehat selalu. Bang Nabirong mana bang? Ada di bawah mungkin. Ada di bawah, kenapa dia belum naik? Belum. Tapi saya mau 5 menit mungkin ya. 5 atau beberapa menit gitu kalau Bang Pendi kasih waktu. Silakan. Saya mau berbagi kesaksian sedikit saja bang. Ya, silakan. Dulu ya, jujur ya bang ya. Dulu aku tuh memang aku lahir Kristen kan, tapi aku berpindah ke agama sebelah dan aku kembali lagi ke Kristen. Dulu tuh aku nggak ngerti tentang kekristenan, nggak ngerti. Bahkan yang pernah aku ceritakan sama abang kan, dulu kalau bisa dibilang aku tuh sampah masyarakat. Sampah masyarakat, kasus penipuanku banyak di semua media sosial. Bang Nabirong tahu akun FB ku tuh banyak sekali yang aku blok. Itu korban-korban penipuan aku. Tapi luar biasanya ya. Ketika aku meninggalkan Tuhan, aku tidak punya damai sejahtera. Ketika aku berpindah agama ke agama sebelah, aku nggak punya damai sejahtera, bang. Gitu. Aku nggak punya damai sejahtera, malahan aku terpuruk di dalam kehidupan aku.
Tapi luar biasanya Tuhan Yesus, ketika aku meninggalkan Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah sedikit pun meninggalkan aku. Bahkan Tuhan Yesus sekarang merubah kehidupan aku. Tuhan Yesus merubahkan aku jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Dan luar biasanya Bang, dulu aku takut main media sosial. Karena apa? Aku diposting atas dasar penipuan di seluruh media sosial Facebook. Tapi sekarang luar biasanya, Tuhan merubah aku jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan Yesus pakai aku menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah benar-benar yang aku alamin Bang. Aku akan percaya dengan Tuhan itu yang mujizatnya nyata. Tuhan yang benar-benar bisa kita rasakan. Karena tujuan kita beragama supaya hidup kita kan jauh lebih baik lagi. Betul. Dan ketika aku mengenal Tuhan Yesus, aku kembali ke agama Kristen, kebenaran itu aku dapatkan. Itu Bang, sedikit kesaksian aku, Bang Tendi. Haleluya. Coba dulu ceritakan ya. Mungkin banyak orang yang belum mendengar Abang. Nanti karena kita juga akan post di YouTube ya. Saya kebetulan sudah rekam. Berapa tahun Abang jadi mualaf? Aku jadi mualaf kurang lebih 3 tahun Bang. 3 tahun lebih aku jadi mualaf. Itu. Aku berpindah agama, meninggalkan agama Kristen, aku pindah ke agama Islam kurang lebih 3 tahun lebih. Nah, Gitu. selama jadi mualaf Bang, tanggapan orang tua bagaimana? Adakah ancaman? Nah gini, sebelumnya aku jelasin Bang ya. Kalau untuk agama, di keluarga aku tuh memang sangat bertoleransi Bang ya. Karena aku itu lahir di 2 agama yang berbeda. Papa aku sampai beliau meninggal itu beragama Islam. Oh, Dan mama beragama Kristen. Tapi aku yakin dan percaya apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, 1 orang diselamatkan, seisi rumah pun diselamatkan. Dan aku yakin papa sekarang tuh senang melihat ketika aku mengenal Tuhan Yesus, benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Walaupun beliau sudah meninggal secara agama Islam, tapi aku yakin dan percaya beliau senang melihat aku karena sekarang aku menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan aku. Gitu. siap Bang. Yang penting sekarang kita sudah memiliki damai Bang ya. Haleluya, luar biasa Bang, damai sukacita Bang. Ya. Dulu nggak punya damai Bang, nggak pernah punya damai sama sekali. Hidup penuh penuh kebencian. Itu kebencian, nggak tenang. Tapi ketika aku mengenal Tuhan, kalau kata orang Bang, punya nggak punya uang, ada nggak ada pekerjaan, tenang sekali rasanya hati. Karena apa? Aku yakin Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan Yes, aku. amin. Itu. Ya, karena ada pengharapan ya. Di dalam Tuhan itu ada pengharapan.